Halo semuanya, apa kabar? Saya harap semuanya sehat dan bahagia dan tetap semangat untuk belajar matematika pagi ini. Pembelajaran kita pagi ini yaitu materi limit ketakbiringgaan fungsi aljabar. Memang materinya sudah dipelajari di kelas 11, tapi masih tetap kita pelajari kelas 12 ini. Nanti lebih banyak kita menyelesaikan soal-soal yang mengandung materi tersebut. Materi kita adalah limit di ketakbiringgaan fungsi aljabar yang mencakup dua hal. Yang pertama, limit di ketakbiringgaan fungsi rasional, kemudian yang kedua, limit di ketakbiringgaan fungsi irasional. Kita mulai yang pertama, limit di ketakbiringgaan fungsi rasional. Bentuk umum limit ketakbiringgaan fungsi rasional adalah limit x mendekati tak hingga fx per gx dengan fx dan gx fungsi polinomial. Yang kita pelajari saat ini adalah fungsi polinomial. Sesuai dengan yang kamu pelajari di kelas 11, untuk mencari penyelesaian dari bentuk tersebut dilakukan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan pangkat tertinggi. Sehingga dengan langkah-langkah berikut kita perolehlah kesimpulan bahwa limit x mendekati tak hingga A1 x pangkat n tambah A2 x pangkat n kurang 1 tambah titik-titik tambah AN per B1 x pangkat n tambah B2 kali x pangkat n kurang 2 tambah titik-titik tambah bm sama dengan pertama 0 jika n lebih kecil dari m. Artinya n itu adalah pangkat tertinggi pada pembilang dan m adalah pangkat tertinggi pada penyebut. Kalau pangkat pembilangnya lebih kecil dari pangkat penyebut berarti hasilnya otomatis sama dengan 0. Kemudian yang kedua sama dengan n sama dengan A1 per B1 jika n sama dengan m, yaitu pangkat pembilang sama dengan pangkat penyebut. Yang ketiga sama dengan tak hingga jika n lebih besar daripada m, berarti pangkat pembilang lebih besar daripada pangkat penyebut. Jadi kalau kamu sudah melihat soal-soal limit ketakbiringgaan fungsi rasional yang berbentuk polinomial, tinggal kamu ingat jika pangkat pembilang lebih kecil dari pangkat penyebut hasilnya 0. Yang kedua, jika pangkat pembilang sama dengan pangkat penyebut langsung otomatis koefisiennya kita bagi. Yang ketiga, jika pangkat pembilang lebih besar dari pangkat penyebut hasilnya sama dengan tak hingga. Kita lanjut yang kedua, limit di ketakbiringgaan fungsi rasional. Bentuk umum limit ketakbiringgaan fungsi rasional adalah limit x mendekati tak hingga fx kurang gx. Cara penyelesaian daripada bentuk limit ketakbiringgaan fungsi rasional adalah dengan mengalihkan bilangan sekawan. Sesuai dengan kamu pelajari di kelas 11, sesudah dikalikan dengan bilangan sekawan sehingga diperoleh kesimpulan yaitu yang pertama, limit x mendekati tak hingga akar ax tambah b kurang akar cx tambah d sama dengan minus tak hingga apabila akar a lebih kecil daripada akar c. Yang kedua sama dengan 0 jika akar A sama dengan akar C. Yang ketiga sama dengan tak hingga apabila akar A lebih besar daripada akar C. Jadi kita tinggal melihat akar A dengan akar C. Kalau ternyata akar A lebih kecil dari akar C berarti hasilnya langsung minus tak hingga. Kalau akar A sama dengan akar C hasilnya sama dengan 0. Kemudian yang ketiga jika akar A lebih besar dari akar C hasilnya adalah tak hingga. Kemudian bentuk yang kedua, jika bentuk limitnya limit x mendekati tak hingga akar dari ax kuadrat tambah bx tambah c kurang akar daripada px kuadrat tambah qx tambah r, langsung dapat nanti hasilnya yang pertama sama dengan minus tak hingga jika akar a lebih kecil daripada akar p. Ya, jika akar a lebih kecil daripada akar p. Kalau ternyata akar A lebih kecil daripada akar P berarti hasilnya sama dengan minus tak hingga. Yang kedua, limit x mendekati tak hingga akar daripada ax kuadrat tambah bx tambah c kurang akar px kuadrat tambah qx tambah r sama dengan b per 2 akar A kurang q per 2 akar P jika akar A sama dengan akar P. Jika akar A sama dengan akar P, kita pakailah rumus tersebut. Yang ketiga, limit x mendekati tak hingga akar ax kuadrat tambah bx tambah c kurang akar px kuadrat tambah qx tambah r sama dengan tak hingga apabila akar A lebih besar daripada akar P. Jadi, gampang bukan? Tinggal kita melihat bagaimana antara hubungan akar A dengan akar P.
Bagaimana nak? Supaya kamu lebih paham, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Kita mulai contoh yang pertama, diperhatikan ya. Contoh yang pertama, limit X mendekati tak hingga 2X kuadrat kurang 1 pangkat 3 kali 6X pangkat 2 tambah 5 per 2X pangkat 3 kurang 2 kali 3X pangkat 5 tambah 2X tambah 1. Berarti ini nak termasuk apa? Limit dikata perenggaan fungsi rasional. Rasional ya, termasuk fungsi polinomial. Di sini nggak perlu kita kalikan, langsung kita lihat pangkat tertinggi pangkat pembilang dan pangkat tertinggi pangkat penyebut. Kita mulai. Limit X mendekati tak hingga pangkat tertinggi pangkat pembilang ya. Yang mana kita lihat ini? Berarti ini adalah pangkat 3 ya. Kita buat 2X kuadrat pangkat 3 dikali ini ya, kali 6X pangkat 2. Oke. Sekarang pangkat daripada penyebut, pangkat tertinggi yang mana? Berarti pangkat 3 dikalikan dengan pangkat 5. Berarti 2X pangkat 3 dikalikan dengan 3X pangkat 5. Diperoleh limit X mendekati tak hingga, dikalikan ya, 2 pangkat 3 8. 8 kali 6 48. 48 ya, 48. X pangkat 2 pangkat 3 berarti X pangkat 6 dikali X pangkat 2. Berarti ditambahkan pangkatnya menjadi X pangkat 6 tambah 2 berarti X pangkat 8. Kita tulis ya. Jadi pembilangnya hasilnya 48 X pangkat 8 per penyebutnya kita kalikan 2 kali 3 6 ya, 6 X pangkat 3 kali X pangkat 5 berarti sama seperti tadi, pangkatnya diapain? Dijumlahkan menjadi X pangkat 8. Oke, kamu lihat sekarang nak ya, bahwasanya pangkat pembilang sama dengan pangkat penyebut, yaitu sama-sama pangkat 8. Berarti hasilnya tinggal, kita buat hasilnya, tinggal koefisiennya. Koefisien pembilang berapa? 48. Koefisien penyebut berapa? 6. Tinggal kita bagi, sama dengan 48 bagi 6 sama dengan hasilnya 8. Jadi kita perolehlah limit 2X pangkat 2 kurang 1 pangkat 3 dikali 6X kuadrat tambah 5 per 2X pangkat 3 kurang 2 kali 3X pangkat 5 tambah 2X tambah 1 X mendekati tak hingga sama dengan 8. Kita lanjut nak, yaitu contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua itu fungsi rasional. Perhatikan contoh berikut ini ya. Limit X menuju tak hingga akar daripada X kuadrat kurang 6X tambah 9 kurang X kurang 2. Oke, ini bisa kita rubah bentuknya dulu ya penulisannya ya, biar nanti kelihatan dia lengkap. Limit X menuju tak hingga, oke, akar dari X kuadrat kurang 6X tambah 9. Ini dia, kita buka kurungnya ya. Kemudian kita keluarkan nanti tambah 2. Kenapa tambah? Karena negatif kali negatif. Oke, bersama bentuknya akarnya kita buat lagi sama dengan limit X menuju tak hingga, oke, akar dari X kuadrat kurang 6X tambah 9. Ini X ini akar berapa? Berarti itu masih akar X kuadrat ya, akar X kuadrat. Oke, tambah 2. Sudah sama bentuknya ya dengan materi kita yang tadi, akar daripada X kuadrat kurang tambah BX tambah C kurang akar dari PX kuadrat tambah GX tambah R. Oke, langsung kita pakai rumusnya, berarti kita perolehlah langsung. Rumus tadi kita tulis dulu, B per 2 akar A kurang Q per 2 akar P. Ini ada tambah 2-nya ya, jangan lupa tambah 2, tambah 2. Oke, kita masukkan B-nya berapa? Lihat sini, B-nya berarti negatif 6 per 2 akar A-nya berarti ini koefisiennya berapa? 1, ya, akar 1 kurang Q-nya. Q-nya berapa di sini? Enggak ada kan, kelihatan kan, berarti dia 0. 0 per 2 akar P-nya 1 koefisiennya ya, 1 ditambah 2. Minus 6 per 2 akar 1 berapa? 1. Minus 6 bagi 2 berarti ya, minus 6 bagi 2 hasilnya minus 3 dikurang 0 ya, 0 dibagi manapun berapapun hasilnya 0 ditambah 2. Jadi diperolehlah minus 3 kurang 0 minus 3 tambah 2 sama dengan minus 1, sehingga diperoleh limit daripada X mendekati tak hingga akar dari X kuadrat kurang 6X tambah 9 kurang X kurang 2 sama dengan minus 1. Gampang kan nak?
Asal kamu ingat prinsip-prinsipnya, kemudian kamu dapat peroleh hasilnya demikian. Baik, nah kita lanjut soal yang ketiga supaya lebih paham lagi ya. Mau diperhatikan dengan serius ya nak, fokus ya. Kita lihat soal yang ketiga. Limit X menuju hingga akar daripada X kuadrat tambah X tambah 2 dikurang akar X kuadrat kurang X tambah 1 dikurang akar 4X kuadrat tambah 8X kurang 1. Mungkin ini belum pernah diselesaikan di kelas 11 ya. Karena di kelas 11 itu mungkin cuma ada 2. Ya, ini udah sampai sini ya. Yang ketiga kita lihat. Tetap yang pertama kita selesaikan dengan konsep limit ya. Konsep limit sesuai dengan rumusan kita tadi kita buat ya. Limit X mendekati hingga, kita tulis dulu, akar dari X kuadrat tambah X tambah 2 kurang akar dari X kuadrat kurang X tambah 1. Tambah. Kita buatlah di sini nanti satu lagi yang variabelnya ya. Itu ada 0 berarti kan. Kita buat di sini akar daripada 0X kuadrat. Berkonsepnya sama dengan konsep limit. Akar daripada X kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar daripada PX kuadrat tambah QX tambah R. Sama juga di sini. Berarti akar harus ada akarnya ya. Akar 0X kuadrat berarti kurang akar daripada 4X kuadrat tambah 8X kurang 1. Udah sama dengan konsep limit ya. Oke, sampai sini berarti selesai. Langsung kita pakai rumus. Sama dengan ya. Kita pakai rumus kita, nggak usah tulis lagi ya nak, karena sudah terbiasa kelas 11. Langsung aja kita buat. Berarti B 1 per 2 akar A 1 ya. Kemudian kurang B-nya minus 1 ya. Minus 1 per 2 akar daripada 1. Oke, ini tambah 0 pasti ya, 0. Kemudian kurang ya, kurang akar daripada, berarti di sini punya 8 per 2 akar daripada 4. Nah, ini dia hasilnya di sini, yang ini hasilnya di sini, yang ini 0 ya, karena dia hasilnya 0. Kemudian di sini kita selesaikan lagi. Sama dengan 1 akar 1 per 2. Ini negatif, kalau negatif menjadi positif, tambah 1 per 2. Oke, tambah 0 baru tulis lagi, kurang 8, 2 kali 2 ya, 8 per 4. Oke, setengah tambah setengah 1 kurang 2 berarti hasilnya minus 1, sehingga diperoleh hasilnya minus 1. Kita lanjut cara yang kedua dengan cara yang lebih praktis lagi ya. Cara yang kedua cara cepat dan praktis. Nanti kamu lebih suka mungkin cara yang ini. Kita lihat ya. Ini soalnya sudah ada nih. Tadi soalnya langsung aja kamu anggap ini akar daripada AX kuadrat tambah BX tambah C. Tetap kita pakai rumus yang itu. Kita mulai cara cepatnya. Langsung kita buat. B-nya berarti 1 per 2 akar A, 2 akar 1. Di sini kurang, kita buat kurang. B-nya minus 1 per 2 akar A, 1 ya, akar 1. Kemudian di sini kurang kita buat. Ke B-nya 8 per 2 akar A, A-nya berarti 4. Selesai. Sama dengan setengah ya, setengah tambah setengah kurang 8 per 4. Oke, setengah tambah setengah 1, 8 per 4 2. Jadi 1 kurang 2 sama dengan minus 1. Sama kan? Mana yang paling cepat? Cara pertama, cara kedua, terserah kamu. Kalau pakai Ibu Rosa cara cepatnya cara yang ini. Tapi jangan lupa melihat tanda-tandanya, tidak boleh salah, sehingga nanti hasilnya jadi benar. Nah, kita lanjut ya contoh soal yang keempat biar lebih paham dan lebih paham lagi ya. Soal yang keempat kamu perhatikan. Tentukan nilai K dari limit X mendekati hingga akar dari X tambah K kali X tambah 2 dikurang akar daripada X kali X tambah 1 sama dengan 2. Berbeda dari soal 2 dan 3 ya. Kalau 2 dan 3 kita mencari nilai limitnya. Kalau sekarang kita mencari nilai K-nya ya, nilai K-nya berapa ya. Berarti nanti ini K ini adalah koefisien ya, koefisien angka. Ada hasil nilai sama dengan 2, berarti konsepnya tetap sama seperti tadi. Kita mulai. Limit X mendekati hingga, kalau seperti ini nak, berarti kita kalikan dulu lah ya. Dan nampak nanti dia AX kuadrat tambah BX tambah C. Kita kalikan X kuadrat, oke, tambah
tambah 2x ya. Lanjut tambah kx tambah 2k. Oke, selesai ini ya. Kemudian kurang akar dari, kalikan juga ke dalam, kalikan ke dalam ya nak. X kalikan ke dalam, x kali x, x kuadrat tambah x, oke, sama dengan 2. Ini limit x menuju tak hingga, ini kan, selesaikan, ada yang bisa selesaikan? X kuadrat tambah sama-sama x ya, berarti kita tulis 2 tambah k. Di sini ada x-nya ya. Oke, tambah 2k kurang akar x kuadrat tambah x sama dengan 2. Sampai sini aman ya nak? Sudah sesuai dengan rumus kita. Kita buat rumusnya. Gak perlu ditulis lagi nak ya, sudah paham kan? Tuh hafal kan? Kita lanjut. B-nya berarti 2 tambah k per 2 akar, A-nya adalah 1. Kemudian kurang, sini B-nya berapa? 1 per 2 akar, A-nya berapa? 1 sama dengan 2. Lanjut, 2 tambah K per 2 kurang 1 per 2 sama dengan 2. Lebih aman kita kalikan 2 aja semua nak ya. Kalikan 2 masing-masing ruas, kalikan 2, tinggal dia 2 tambah K kurang 1 sama dengan kalikan 2, 4. 2 kurang 1, 1 berarti K sama dengan 4 kurang 1. K sama dengan 3. Diperolehlah K-nya sama dengan 3. Baik ya nak, dari contoh yang gue buat tadi, ada contoh soal yang 4 tadi, Ibu yakin kalau kamu sudah memperhatikan, kamu sudah paham. Tapi kalau belum, boleh kamu ulang video itu, diputar kembali sehingga kamu lebih paham lagi. Dan nanti selesai itu kamu juga mengerjakan soal-soal yang buku kita supaya kamu lebih paham dan lebih mengerti lagi. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran itu selanjutnya. Bye-bye.